Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARMhum dan juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Vincentia Fianca Tanjaya dengan NIM 260111010478 dan juga partner saya Rizka Triana Yuska Putri dengan NIM 25011206 dan Indah Aritonang dengan NIM 260201054142. Kami, perwakilan dari kelompok 10, ingin mempresentasikan tentang perobatan Melayu Riau yang akan dilanjutkan oleh teman saya Rizka Triana Putri. Saya, Rizka Triana, akan memberikan beberapa penjelasan tentang perobatan Melayu. Langsung saja kita masuk ke latar belakang perobatan Melayu. Perobatan Melayu merupakan suatu kebudayaan masyarakat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Perobatan dilakukan berdasarkan pengetahuan lokal dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemui di lingkungan sekitar. Kemudian didoakan atau dilakukan dalam bentuk ritual. Cara tersebut merupakan ikhtiar masyarakat Melayu dalam memperoleh kesembuhan. Pelaku perobatan antara lain adalah tabib, dukun, bomoh, dan kemantan. Penyakit yang ditangani sangatlah beragam, seperti kurap, kusis, campak, demam, guna-guna, dan ketubuhan. Dengan memanfaatkan tumbuhan seperti sirih, mengkudu, jerangau, setawar, kunyit bangle, dan mayang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi perobatan orang Melayu. Dalam pemahaman orang Melayu, obat adalah segala sesuatu yang dapat menyembuhkan, berupa ramuan, tangkal, doa, atau syarat tertentu yang ditetapkan oleh dukun atau bomoh. Obat umumnya berasal dari bahan alami dan tumbuh-tumbuhan yang mudah ditemui di sekitar rumah. Meskipun ada ramuan tertentu yang hanya diketahui oleh dukun. Dukun berperan mengenali penyakit dan menentukan cara pengobatannya melalui petungan, meditasi, dan pengamatan terhadap tanda penyakit. Pengetahuan pengobatan biasanya diwariskan dari orang yang telah menguasainya dan dipelajari melalui pengalaman. Semakin berat penyakit yang dihadapi, semakin rumit pula cara pengobatannya, termasuk penggunaan mantra dan ritual untuk penyakit yang dipercaya berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Selanjutnya, ada cara perobatan orang Melayu. Yang pertama ada ramuan, yakni sekumpulan bahan yang digunakan untuk membuat obat. Dalam perdukunan di Rantau Kuantan, ramuan dianggap sudah menjadi obat apabila sudah dijampi atau dimantrai oleh dukun. Yang kedua ada mantra berdukun. Mantra berdukun merupakan pengobatan untuk orang yang sakit parah. Pengobatannya dilakukan oleh dukun dengan membaca mantra dan menggunakan perlengkapan tertentu sesuai dengan proses pengobatan. Yang ketiga, ada ritual. Ritual adalah bagian dari pengobatan yang dapat dilakukan dengan mantra, tarian, meditasi, pemotongan hewan, dan kegiatan lainnya. Ritual biasanya dilakukan untuk penyakit berat, terutama penyakit yang dipercaya berkaitan dengan gangguan gaib. Pelaku perobatan Melayu ada 5. Yang pertama adalah tabib. Tabib ini sebagai pengobat tradisional di dinasti kekerajaan yang memiliki keahlian khusus dalam membuat obat dari
tanaman dan juga rempah-rempah alami. Yang kedua ada dukun. Dukun ini dipercaya di kalangan masyarakat dahulu untuk mengetahui penyakit apa yang ia dapatkan dan juga bagaimana mengatasi penyakit tersebut dalam suatu ritual ataupun ramuan yang diberikan oleh si dukun. Yang ketiga ada bidan. Bidan ini adalah seorang tenaga medis atau ahli profesional dalam membantu proses kelahiran ibu dan anak. Yang keempat ada bomo. Bomo ini juga memiliki keahlian khusus dalam suatu ritual tertentu. Dan yang terakhir adalah kumantan. Kumantan ini adalah seorang sepuh yang disebut sebagai kumantan dan memiliki ilmu kebatinan yang paling tinggi dalam proses ritual sakral Babalian. Babalian itu adalah suatu proses upacara sakral untuk melakukan proses tolak bala. Jenis perobatan Melayu ada dua. Yang pertama, ritual dan juga upacara. Ritual dan upacara ini adalah proses penggabungan antara tarian, meditasi, mantra, dan juga ramuan yang dipercayai kepada masyarakat yang memiliki penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib. Contohnya seperti Babalian. Babalian ini untuk orang yang sudah sakit parah. Badewo. Badewo ini pengobatan tradisional suku Bonai dengan melibatkan pemanggilan roh nenek moyang mereka atau yang disebut dewo. Badiki. Badiki ini dipercaya suku Sakai dengan dilakukan oleh dukun untuk membantu pemanggilan roh gaib dengan menyanyikan syair di tengah hutan. Lalu balian. Balian ini adalah penggunaan mantra yang berkaitan dengan tolak bala. Yang terakhir adalah buang talam. Buang talam ini adalah upacara dengan memberikan sesajen kepada makhluk halus yang dipercayai telah mengganggu kesehatan warga setempat. Yang kedua, non-ritual. Pengobatan non-ritual ini biasanya digunakan untuk penyakit yang dianggap ringan, seperti bekam. Bekam itu tujuannya untuk mengeluarkan sel darah kotor yang berasal dari dalam tubuh manusia untuk meredakan sakit kepala dan juga masuk angin. Yang kedua ada tangeh. Tangeh ini adalah proses pengobatan yang dilakukan dengan memanfaatkan uap dari ramuan yang dibuat untuk mengeluarkan keringat lendir yang beracun yang berasal dari dalam pori-pori tubuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit. Jenis-jenis penyakit yang ditangani dalam perobatan Melayu cukup beragam, baik penyakit luar maupun penyakit dalam. Dan ada beberapa contohnya. Yang pertama, campak. Campak merupakan penyakit menular yang ditandai dengan demam dan bintil-bintil merah pada kulit. Yang kedua, demam. Dalam tradisi masyarakat Melayu, Riau dikenal sebagai sakit panas atau hange. 3. Guna-guna. Guna-guna dalam kepercayaan masyarakat Melayu dikaitkan dengan ilmu hitam atau gangguan gaib. 4. Panau. Panau adalah penyakit kulit yang ditandai bercak putih atau belang dan dapat terasa gatal. 5. Keteguran. Kondisi sakit yang dalam kepercayaan masyarakat Melayu dikaitkan dengan gangguan makhluk halus. 6. Luka. Luka dapat diobati dengan daun senduduk, digunakan secara turun-temurun sebagai pertolongan pertama untuk luka luar seperti luka sayat, lecet, atau luka berdarah. Yang terakhir adalah kumut-kumut, penyakit kulit yang disertai demam tinggi dan bintik-bintik merah dan seluruh tubuh. Dalam pengobatan tradisional dapat disembuhkan dengan kemenyan dengan cara dibakar untuk mengasapi orang yang sakit. Jenis-jenis tumbuhan obat Melayu. Tumbuhan menjadi bagian penting dalam perobatan Melayu karena banyak digunakan sebagai bahan ramuan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Ramuan berdasarkan jenis penyakit. Yang pertama, obat darah tinggi, yaitu seledri, kumis kucing, daun putri malu, dan daun tapak darah. Yang kedua, obat keputihan, yaitu sabiloto, kulit buah delima, kencur, dan buah cengkeh. Yang ketiga, obat malaria, yaitu kulit kayu pulai, temulawak, dan daun meniran. 4. Obat panas dalam, yaitu akar ilalang. Yang kelima, obat luka, daun senduduk sebagai pertolongan pertama untuk luka luar. Beberapa jenis tanaman obat yang populer di kalangan masyarakat Melayu. Yang pertama, sirih. Sirih dikenal dan dimanfaatkan dalam perobatan tradisional Melayu. Yang kedua, mengkudu. Digunakan dalam ramuan tradisional, salah satunya untuk penyakit gula darah.
Yang ketiga, jerangau, digunakan dalam pengobatan tradisional dan perlengkapan ritual. Yang keempat, setawar, digunakan dalam berbagai ramuan pengobatan tradisional. Yang kelima, kunyit, digunakan dalam pengobatan tradisional termasuk untuk keteguran. Yang keenam, penggangga, tumbuhan herbal yang menjalar dengan daun agak bulat. Dalam masyarakat Melayu, penggangga dimanfaatkan sebagai makanan dan ramuan obat. Yang ketujuh, kacip Fatimah, tumbuhan yang digunakan sebagai selusuh untuk membantu pemudahan bersalin dan sebagai obat selepas bersalin. Nah, di sini ada gambar-gambar tanaman obat yang dipercaya orang Melayu Riau, seperti kunyit, mengkudu, jeringau, penggangga, selin dingin, setawar, sirih, kacip Fatimah, gandu rasa, mayang, ketumbar, si kenuduk, kumis kucing, bangle, akar ilalang, temulawak, sambiloto, meniran, peladang, bunga raya, kencur, putri malu, kelinggang, bunga merah kuning. Kesimpulannya, perobatan Melayu Riau ini merupakan warisan budaya yang menggunakan ramuan tumbuhan, doa, mantra, dan juga ritual sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan. Pengobatan ini juga melibatkan tabib, dukun, bidan, bomoh, dan juga kumantan dengan berbagai cara baik ritual maupun non-ritual, dan juga memanfaatkan banyak jenis tumbuhan, contohnya seperti sirih, mengkudu, jerangau, setawar, dan juga kunyit. Demikianlah presentasi dari kami. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap kata, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian di dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.